Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Inilah waktunya bagi kita untuk menuai semangat Paskah, semangat Yesus yang bangkit. Semangat Paskah yang sangat erat dengan dunia sekarang adalah semangat katakan yang benar dan baik. Berita kalau menghebohkan itu baru disebut berita. Berita kalau membuat galau dan menimbulkan banyak hal yang kemudian diperdebatkan, itu dapat disebut sebagai berita. Tentu saja berita Paskah bukan demikian. Membuat penasaran biasanya juga dilakukan pada saat ini dengan mengaburkan berita itu sendiri. Dan memang di dalam Injil berita Paskah juga dikaburkan. Memang caranya berbeda. Cara yang sekarang kita lakukan kebanyakan adalah memberikan suatu tanda yang palsu. Beritanya begini, Presiden kena COVID, tetapi di belakangnya diberi tanda tanya. Maka kalau orang tidak jelas-jelas melihat tanda tanyanya, maka orang mengatakan, wah Presiden kita kena COVID. Padahal itu pertanyaan, kata apakah dihilangkan. Injil Paskah mengajak kita untuk menjauhi mentalitas itu. Katakan yang benar dan baik. Maka saya akan membacakan bagaimana kisah iman kebangkitan dalam Matius 28 ayat 8-15. Maria Magdalena dan mereka semua yang mengalami kebangkitan pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus lainnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Ini berita yang baik. Berita yang diawali dengan kata, "Salam bagimu." Tidak mencari sensasi, tidak mencari kejutan, tidak mencari perdebatan, tetapi damai. Demikian juga kiranya itu menjadi semangat berita Paskah bagi kita. Tetapi apa yang terjadi dengan imam-imam kepala? Ketika para penjaga kubur itu menyampaikan berita itu kepada imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua, imam-imam kepala mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, yaitu penjaga-penjaga kubur, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika mereka sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi Matius memberikan dua cara berbeda dalam pewartaan. Pewartaan yang pertama membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Tetapi bagian kedua pewartaan imam-imam kepala adalah pewartaan yang palsu demi uang, demi sesuatu yang membuat orang tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ini kalimatannya atau kalimat berita. Maka mari kita melihat kembali cara kita berkomunikasi. Janganlah kita membiarkan diri atau kurang teliti dalam memberikan warta yang sangat berciri khas kebangkitan. Berita yang membawa damai, berita yang membawa harapan, berita yang membawa semangat baru, berita yang membawa pada persekutuan,
Mari kita bangun komunikasi ala Kristus Tuhan yang bangkit. Amin.